Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Ibu berjumpa kembali dengan sahabat Uniku yang dirahmati Allah. Sahabat Uniku, dalam kehidupan ini, jika kita selalu bersyukur dengan cara berbagi dan berbuat baik kepada semua orang, dengan begitu Allah akan menambah lebih banyak rezeki kepada kita. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Jadi jika seseorang umat bersyukur, maka Allah akan menambahkan rezeki kepada hambanya. Seperti kisah berikut ini. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada sepasang suami istri yang hidupnya dengan penuh kemiskinan. Namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Suatu ketika tak kala mereka beristirahat, sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Nabi Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara kepada Allah?" Suaminya pun menjawab, "Ya benar istriku." Si istri berkata lagi, "Kenapa kita tidak mengadukan keadaan kita kepada Nabi Musa, supaya Nabi Musa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan kita?" Suaminya juga berkata, "Baiklah." Keesokan harinya, mereka berdua pergi menghadap Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka mengadukan kemiskinannya itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan keadaan keluarga tersebut. Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, katakan kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, tetapi kekayaan itu aku berikan hanya 1 tahun. Dan setelah 1 tahun, aku akan kembalikan mereka menjadi orang miskin kembali." Lalu Nabi Musa pun menyampaikan kepada mereka bahwasannya Allah telah mengabulkan permohonan mereka. Dengan syarat kekayaan itu hanya 1 tahun lamanya. Mereka menerima kabar berita itu dengan gembira dan menyenangkan. Beberapa hari kemudian, datanglah rezeki yang tidak tahu dari arah mana datangnya. Dan mereka pun menjadi orang terkaya pada saat itu. Keadaan mereka berubah dengan kekayaan yang berlimpah. Lalu sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, selama setahun ini kita akan mendapat kekayaan yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana kalau kita memberi makan orang-orang miskin dan anak yatim piatu, mumpung kita masih punya kesempatan 1 tahun untuk mempunyai harta ini. Setelah itu kita akan kembali menjadi miskin kembali." Sang suami pun menjawab, "Baiklah, kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya." Kemudian mereka membantu orang-orang yang membutuhkan dengan membangun tempat-tempat singgah para musafir serta menyediakan makanan
dan minuman yang gratis bagi mereka yang membutuhkan. Setelah 1 tahun berlalu, mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan sampai mereka lupa bahwasanya sudah setahun lebih mereka menjadi orang kaya dan mereka lupa bahwa akan kembali menjadi orang miskin. Nabi Musa pun heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, bukankah engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun saja? Kemudian setelah itu engkau akan kembalikan mereka menjadi orang miskin seperti semula." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rezeki pada mereka, tetapi mereka membuka beberapa pintu rezeki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, maka aku titipkan lebih kekayaan itu kepada mereka. Wahai Musa, aku sangat malu jikalau ada hambaku yang lebih mulia dan lebih dermawan daripada aku." Nabi Musa pun menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu. Jangan tanyakan nikmat mana yang belum kita dapatkan, tapi tanyakan nikmat mana lagi yang belum kita syukuri dan belum kita sedekahkan." Dari kisah ini ada suatu pelajaran yang kita dapat ambil. Hal ini adalah bersyukur dengan cara berbagi dan berbuat baik kepada orang lain. Dengan begitu Allah akan menambah lebih banyak rezeki kepada kita. Kita sering lupa bahwa nikmat dan anugerah Allah itu hanyalah titipan yang bisa diambil oleh Allah kapan saja. Demikian cerita yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa di cerita Hikmah Ramadan SDIT Baitul Jihad lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.